Oke, kali ini gue mau ngobrol sama Daniel Rudi Haryanto, atau dikenal dengan panggilan Rudi GM. Halo Rud, Yo, apa kabar? Sidi. Baik, selamat sore waktu Oke, Jakarta ya. siap. Sore-sore. Jadi gue mau ngobrol sama Rudi nih, ngobrolannya mungkin kali ini temanya atau topiknya agak berat-berat enggak gitu. Atau enggak berat. Nah, oke Rud. Jadi, gue mau ngobrol sama lo tentang sensor film. Maksudnya kalau kita ngobrolin sensor film, khususnya di Indonesia itu menarik ya. Maksudnya hal yang mungkin beberapa waktu lalu, malah mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu ya. Eh, Pernah ada isu tentang sensor film di Indonesia. Nah, tapi kalau di sini nih untuk lo sendiri, gue tahu lo pernah punya film ya, kalau nggak salah. eh Seingat gue di media sosial lo tuh lo pernah berkali-kali memposting tentang tentang film lo yang tidak lulus sensor. Bahkan ada juga teman-teman dari, kalau nggak salah, Babi Buta Film pernah juga tuh bikin bikin film dokumenter tentang sensor film gitu. Nah, terakhir kalau sekarang nih di tahun 2019-2020 gue pernah lihat kalau lembaga sensor film tuh malah lagi mensosialisasikan konsep sensor mandiri, ya kan. Tapi di sisi lain, eh, persoalan sensor terus berkembang. Misalnya kalau di masa kini ya, di era sekarang tuh ada apa, dengan adanya disrupsi teknologi, adanya video on demand, lalu materi-materi digital yang sepertinya juga belum punya bentuk penyensoran yang tepat, sampai akhirnya ada urusannya sama Kominfo. Lalu eh, tiba-tiba beberapa waktu lalu kita tahu ada Vimeo di blok dan lain-lain. Ya oke, biar biar langsung, mungkin lo bisa kasih gambaran tentang sensor sendiri itu apa sih? Ya, kalau bicara soal sensor ya, film Prison and Paradise yang saya rilis tahun 2010 itu mendapatkan surat penolakan dari LSF nomor 26 garis miring DVD garis miring TLK garis miring LSF 12 ya, Oke. huruf Romawi garis miring 2011 tertanggal 9 Desember 2011. Itu jadi resminya. Oke. Dan di dalamnya itu ada dakwaan bahwa film ini menyebarkan ajaran terorisme dan menyesatkan generasi muda Islam di Indonesia gitu. Wow. Wah, itu kan tentunya sangat Berat, sensitif sekali ya. berat banget ya. Berat itu. Itu eh, apa? Nilainya sangat berat sekali buat saya sebagai filmmaker gitu kan. Gitu di. Nah, disitulah saya kemudian menyadari apa itu artinya sensor gitu kan. Selama sebelumnya kan aku nggak pernah tahu sensor itu apa sih, kan gitu. Yang ku tahu adalah cerita-cerita dari para senior lah waktu kita kuliah dulu kan. Nyoman jadi presiden di sensor jadi Ya. dari 3 jam kalau nggak salah, waktu jadi berapa puluh menit aja gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata dampak sensor itu tidak hanya sebatas surat, Oke. tapi ternyata eh, roadshow kita waktu itu diberhentikan, tidak boleh sama sekali, dibubarkan, Sampai di aksi ya, sampai di ada aksi. penolakannya, Betul, aksi. betul. Itu. Nah, lantas pengalaman kedua ya, Mahaguru Tan Malaka, film pendek eh, yang saya kerjakan atas inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah, tahun 2017 itu, yang dirilis 2018 itu juga. Oke. Itu film dokumenter loh. Itu dokumenter. Dokumenter ya. Itu juga, tapi nggak ada surat pelarangan ya, cuman ada tindakan aksi pelarangan dari aparatur negara Oke. gitu. Bahkan waktu itu saya diminta langsung untuk menghentikan Ya, ya. roadshow-nya kan. Kita berencana bikin roadshow. Yang menjadi aneh adalah film itu difasilitasi oleh satu institusi negara, Oke. tapi yang melarang pun juga institusi negara gitu. Ya, ya. Nah, saya mengajak para pendengar ini untuk
membahas nih tentang sensor dari kacamata Prison and Paradise dan Mahaguru Tan Malaka tadi. Nah, Itu. kalau sedikit ini aja tambahan. Nah, persoalan sensor ini kan kalau dari yang tadi Rudi sampai ini ya, banyak bukan tersirat, malah udah tersurat udah persoalannya kayak ada persoalan politik. Ya, maksudnya ada usaha untuk menahan menahan sebuah tayangan, ya kan. Tapi pernah juga kayaknya cukup lama juga tahun 2000 berapa, gue juga pernah ingat ada film misalnya Buruan Cium Gue disensor, tapi ternyata ganti judul keluar. Artinya penyensoran ini punya pakem-pakem gitu, pakem-pakem. Tapi kalau dari dua film tadi tuh yang satu Lost in Paradise, yang satu Mahaguru Tan Malaka. Yeah. Prison and Paradise. Prison and Paradise itu kan yang satu ngomongin teroris, yang satu ngomongin sebenarnya salah satu tokoh Indonesia. Ya. Nah itu bisa kasih bisa lebih jelasin lebih lanjut nggak tentang pakem sensor sendiri tuh sebetulnya mau apa sih yang mau dikontrol, atau apakah itu bentuk instrumen pemerintah untuk mengontrol, atau kalau pakem sensor kayak apa ya mesti kita tanya tuh, atau kita lihat di websitenya Lembaga Sensor Film ya. Mungkin di situ lengkap lah, karena waktu kita terbatas nggak mungkin lah kita bahas satu-satu lah pakem sensor itu ya. Tapi poinnya apa kira-kira yang jadi persoalan? Gini, dari semua kasus permasalahan sensor di Indonesia ini, dari zaman Orde Baru sampai sekarang, yang aku lihat cuma satu premisnya itu, masalah politik, gitu. Masalah politik, agama dipolitisir, tema agama dipolitisir, tema sepak bola pun dipolitisir gitu loh. Itu aja. Jadi kita bicara soal sensor film, kayak misalnya tadi sensor mandiri. Sensor mandiri maksudnya gimana sih gitu loh. Bangsa ini untuk bicara soal sejarah aja, itu aja begitu banyak portal yang harus dilewati gitu loh. Portal itu ya yang membuat mental block gitu. Sensor itu atau kebijakan sensor yang diambil dari sudut pandang politik, yang lahir di masa Orde Baru selama 32 tahun itu membangun mental block bagi satu generasi, termasuk generasi kita. Sebagai contoh, kalau kita bicara sensor ya, kita tuh sudah sensor mandiri sebenarnya. Kenapa? Lah kita ini lulus dari IKJ ini juga udah sensor mandiri. Kenapa? Sidi, kamu kalau bikin film jangan nyinggung-nyinggung soal komunis. Sidi, kamu jangan kritik agama. Sidi, di dalam film Indonesia itu ulama nggak pernah berbuat jelek. Semuanya pasti menang melawan Susana atau Sundel Bolong, gitu kan. Iya nggak sih? Gitu. Yang namanya lukisan di Bandara Soekarno-Hatta, ada gambarnya Aidit aja diturunin. Apalagi tayangan berupa sekian menit atau sekian jam, gitu. Mungkin gitu. Obrolan ini juga bisa diturunin kali. Bisa juga diturunin, tapi siapa yang mau melawan YouTube? Amat ya. Siapa yang mau melawan YouTube? Gitu. Ya kan? Jadi glorifikasi terhadap kekuasaan politik itu ya menggila di Indonesia ini. Sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara sensor, pakemnya apa? Ya pakem kekuasaan lah. Pakem status quo. Padahal kalau kita belajar dari negara-negara seperti South Korea, Korea Selatan lah. Pernah nggak kita ini melihat drama Korea nyebut-nyebut komunis? Gue nggak terlalu nonton drama Korea, tapi kita tanya deh sama beberapa film enggak. Kita tanya deh sama pencinta-pencinta drakor tuh. Padahal Korea Selatan itu langsung berbatasan sama Korea Utara. Tapi selama aku nonton drama Korea di View itu, nggak ada tuh yang nyebut-nyebut komunis. Atau ngelawan komunis secara frontal tuh nggak ada. Gitu. Apa bedanya sih sama Indonesia? Indonesia sama berbatasan nggak sih dengan negara yang berbasis komunis ideologinya? Enggak. Tapi memang Timor Leste ada negara dengan partai komunis gitu loh. Ya kan? Nah, kita bisa belajar dari Korea Selatan sih di negara yang berbatasan langsung dengan komunis dan setiap hari terancam sama komunisme.
sama negara komunis Korea Utara. Tapi film-filmnya luar biasa, drama-drama Korea itu. Ya kan? Ketika Korea Selatan bermusuhan langsung dengan komunisme, negara demokratik Korea Selatan ya. Mereka tidak melakukan sensor kok terhadap tema-tema komunisme. Yang mereka produksi adalah tayangan-tayangan yang mempromosikan potensi industri mereka, potensi pariwisata mereka, potensi kuliner mereka, potensi budaya mereka. Contohnya, digempur tuh Korea Utara dan dunia internasional ini, global ini digempur sama tayangan drakor yang setiap tayangannya pasti ada Hyundai, merek mobil, pasti ada Samsung, merek handphone, pasti ada kimchi makanannya, pasti ada soju, bulgogi dan yang lain-lain. Pasti ada produk-produk kecantikan, salon kecantikan atau klinik-klinik kecantikan. Pasti ada destinasi sama Jeju Island, Incheon dan yang lain-lain. Korean Air, ada potensi seni rupa mereka, dance terus atau lagu-lagu mereka. Itu Korea Selatan, Pak. Nah, mari kita belajar dari Korea Selatan. Kalau kita lihat di Indonesia, film-film kita belum mampu ke situ. Dan kita tidak melihat itu sebagai suatu estetika gitu. Ketika kita bicara soal komunisme, yang dipertontonkan adalah ormas-ormas yang melawan komunisme, pengen ganyang PKI aja, padahal PKI-nya udah nggak ada. Jadi gitu. Semacam ada pengetahuan masa lalu yang terus dikumandangkan. Jadi ada bukan pengetahuan lagi sih, udah bentuknya trauma. Trauma ya. Negara ini mau melihara trauma terhadap situasional yang di masa lalu yang nggak selesai. Nah, akhirnya masuk ke dalam kebijakan sensor itu. Nah, pertanyaan kemudian sekarang kan apakah? Tapi kenapa di film kalau secara tadi ngomongin mental block ya? Jika itu semacam paham politik yang memang secara eksplisit ada aplikasinya, ada prakteknya. Tapi kenapa di karya film itu kan boleh dibilang ya, gue juga nggak tahu apakah pandangan pemerintah atau mungkin semua pelaku film Indonesia ini melihat film itu memang sebagai alat propaganda atau memang film adalah dilihat juga naif bahwa ini sebagai karya seni. Nah, pertanyaannya adalah kan tadi kan gitu, itu jadi mental block. Lalu kenapa di film itu untuk urusan film atau konten film itu sampai juga sekeras itu gitu? Oh, dia narik napas dia. Iya. Enggak, karena kita dipaksa untuk kritis kalau kita bicara itu. Iya kan? Ya nggak apa-apa juga kritis. Tetapi kalau ngomongin kritis dalam situasi kayak sekarang ini kan agak harus bisik-bisik kan. Jadi kalau iya loh, beneran. Jadi kalau gue bilang situasi sensorship sekarang ini masih dalam batas situasi perspektifnya dari politik Sekarang kalau lu bilang gini, misalnya nih, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi perfilman di Indonesia nih ngomongin soal industri film. Pertanyaan kita sekarang ini, kalau soal sensor belum dicabut, emang industri butuh sensor? Gitu loh. Kedengeran nggak tadi lo? Lo pada denger nggak? Iya kan? Bener ya? Iya. Emang industri butuh sensor? Belum tentu, Pak. Nah itu ngomongin sensor ya. Sekarang gini, kita tarik lebih luas. Sensor film, misalnya kita ngomongin sensor film berarti adalah pembatasan atau mengontrol atau memotong atau apa, gue nggak tahu lah, nanti kita bisa ini. Tapi dalam konteks dunia, film dunia, sensor itu ada nggak sih? Gini loh, makanya kita kan bicara soal Korea ya. Kita jadikan Asia aja deh sebagai barometer atau tolak ukur atau bahan pembelajaran kita soal Korea Selatan. Di Korea Selatan itu kan klasifikasi. Tapi bukan sensor. Klasifikasi itu artinya klasifikasi umur, klasifikasi genre, klasifikasi tematiknya, kayak gitu loh. Ya nantinya juga berhubungan sama channel-channelnya mereka untuk distribusinya, misalnya kan. Jadi, gitu loh. Jadi diberikan arahan untuk
anjuran-anjuran kalau Iya. ini untuk sekian tahun, ini untuk sekian Iya. tahun. Oke. Gitu. Ya, itu klasifikasi umur misalnya 17 tahun ke atas Oke. atau 14 tahun ke atas. Ya. Oke, ini temanya untuk anak-anak. Oh, ini untuk orang dewasa. Oh, ini butuh pendampingan orang tua, misalnya. Kayak gitu kan. Ya. Yang kita butuhkan kan itu, bukan sensor. Nah, kenapa sih kemudian di Indonesia masih ada sensor mandiri segala macam? Karena gini loh, ini sensor ini sebagai produk politik, produk kekuasaan di masa lalu. Undang-undangnya itu tradisinya begini. Kalau film udah disensor dan dilarang, tidak ada lagi mekanisme hukum untuk membuatnya tidak dilarang. Oke. Itu satu. Jadi jangan sampai film itu dilarang di Indonesia oleh lembaga sensor. Karena kalau film udah dilarang, nggak ada lagi mekanismenya. Oke. Manusia itu, jahat-jahatnya manusia, bertobat masih diampuni sama Gusti Allah loh. Tapi cilakanya filmmaker di Indonesia kalau udah dilarang sama LSF nggak ada lagi pintu pertobatan itu gitu loh. Nah, ini pertanyaannya ini menarik ya. Ketika disensor tadi lo klasifikasi, ini klasifikasi, ini sensor. Berarti kalau klasifikasi diberikan kategori, ya kan? Diberikan kategori. Mungkin kalau di ini kategori dewasa, remaja, anak-anak. Kalau sensor itu dipotong atau dilarang? Ya digunting tuh. Digunting. Jadi aksinya beda ya. Memang dari satu film ada yang pokoknya dibuang bagiannya gitu kan, dibuang bagiannya atau malah bener-bener tidak boleh ditontonin. Ya kan? Nah, tadi menarik tadi lo bilang nggak ada mekanismenya. Artinya jadi ketika film itu dilarang nggak ada data-data argumentasinya. Nggak akan ada dibuka itu. Nah. Jadi mereka juga nggak pihak penyensor tidak mau menjelaskan kenapa. Sekarang kita tanya aja filmmaker yang pernah dilarang filmnya lah. Mereka bisa nggak membuka peluang? Mereka bisa nggak membuka peluang diskusi baru supaya ada diskursus yang membuat mereka punya hak jawab misalnya? Oke. Aku lihat belum ada tuh. Asosiasi pernah membuat itu nggak pernah. Oke. Gitu. Film Pocongnya Rudi Sudjarwo disensor, ada hak jawabnya Rudi Sudjarwo nggak? Tempo dulu itu nggak ada. Oke. Ya udah, jadi kalau manusia itu tadi aku bilang manusia, kalau sejahatnya manusia dia sadar dia bertobat aja, Tuhan aja kasih pintu pertobatan. Oke. Ini lembaga sensor kagak. Gitu loh. Itu loh yang aku bilang bahwa Artinya peraturan-peraturan yang ada sekarang itu pun tidak ada bagaimana pelaksanaannya ya. Iya, nggak ada. Oke. Jadi mekanismenya tuh nggak ada. Nggak ada. Secara teknis, petunjuk teknisnya gimana nih kalau film kita dilarang, kita harus ngapain nih? Gitu nggak ada. Gitu loh. Jadi itu ketika film lo dilarang. Oke, film lo berarti mempunyai konten yang mengganggu apa istilahnya, pertahanan atau ketertiban negara. Ketertiban umum tuh. Oke, mengganggu ketertiban umum. Artinya tapi sebetulnya pada apa faktanya, apakah ketika film itu memang keluar terus memang mengganggu ketertiban umum atau tidak, itu pernah terbukti nggak? Ya nggak ada terbukti tuh. Nggak ada, karena nggak pernah diputar. Nggak, ya kemudian ketika kita putar di hadapan aparat negara aja, aparat negara bagus, ini bisa untuk, ini contohnya film Prison and Paradise ya. Nah itu ya. Ketua BNPT, terus kemudian waktu itu Pak Amsat Bay, terus Pak Endro Priyono pernah nonton film ini. Oke. Jenderal loh gitu. Iya. Beliau tuh bilang, "Dek, ini filmmu bagus nih untuk deradikalisasi." Ya kan? Oke. Lah kok yang kopral-kopral yang di LSF kok melarang itu gimana? Oke. Contohnya. Iya. Enggak, maksudnya ini contohnya. Iya. Jadi gini loh, di Indonesia ini distribusi pengetahuan dan transformasi pengetahuan tentang sebuah film dan kontennya antara yang jenderal dengan yang di bawah itu tidak merata. Jenderal nih maksudnya yang punya wewenang. Wewenang ya. Ya. Okay. Secara personal nonton itu, wah bagus nih, Dek. Kewenangannya Okay. Tapi yang di bawah, yang Samin Awatonah ini, ya kan? Okay. Udah larang aja, gunting. Pelaksananya. Gitu loh. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini yang harus menjadi perbaikan di sistem ini. Okay. Bahwa kalau yang di atas contohnya, ketika Kemendikbud memberikan fasilitasi tentang sejarah Tan Malaka, ya,
ya aparat yang lain harusnya mengerti dong, orang itu udah diverifikasi, udah di ini semua kok. Jangan ikut-ikutan lah. Ini kan udah diverifikasi, ya kan? Tapi ternyata enggak. Karena apa? Karena politik. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang lain gitu loh. Nah, ya kita semua mungkin pernah dengar ya. Maksudnya setahu gue tuh kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang berbau politik katanya bisa enggak ya, kalau baru film doang mah biasa lah ya, tapi bisa juga mungkin karir lo juga hancur segala macam gitu. Nah, tapi kembali lagi ke masalah tadi, ada film lo 2 disensor, artinya muatannya mengganggu ketertiban umum. Tapi apakah itu juga mengganggu perjalanan karir lo sendiri? Ya pastinya banyak orang ketika wah jadi stigma kan itu. Wah, Rudy kalau bikin film pasti dilarang. Oke. Ya kalau aku hidup di luar negeri mungkin udah kaya kali ya. Ya kan? Karena film-film yang kontroversial punya marketnya sendiri gitu kan. Gitu. Atau film-film Iran yang terlarang di negaranya ternyata dimonetize sama negaranya untuk menjadi duta-duta estetika, untuk duta-duta kebudayaan keluar Iran kan sebenarnya begitu. Film-film Cina yang terlarang di negaranya, seniman-seniman yang terlarang di negaranya malah menjadi duta-duta kesenian di luar negeri gitu. Lah kalau kita kan enggak. Tentunya dampaknya besar karena pelarangan itu tidak hanya menciptakan teror. Itu juga menciptakan situasi yang sempit bagi kita untuk berkarya kan begitu. Tidak banyak orang juga kemudian mau berhubungan dengan kita dalam membuat karya atau apa kan gitu. Ya, nah ini kalau gue nggak tahu apakah gue boleh bertanya ini, tapi kenapa misalnya kalau tadi lo bilang lo punya karya lo ini, kalau gue lihat kan banyak yang kontennya sensitif, ya kan, dari mulai teroris terus ngomongin Tan Malaka, terus kayaknya gue tahu lo juga lagi ngerjain tentang ini ya, tahun 65 ya. Yang 65 itu yang waktu aku sekolah dapat beasiswa di Griffith itu. Iya, itu. Nah, ini kenapa Ruth? Apakah memang ya kita nggak tahu ya, mungkin apakah ada asumsi global bahwa ketika ada orang yang membuat konten seperti itu dia berarti pendukung atau dia punya misi atau apa, itu kayak gimana tuh? Karena itu jangan-jangan berkaitan dengan bagaimana sebuah komunitas, sebuah community atau sebuah society melihat bahwa film kan propaganda, film kan bisa atau mungkin kalau dari sisi religi, film itu bisa mengganggu akidah atau apa gitu ya dong. Maksudnya apakah di dalam film itu mencoba menyerang pemikiran manusia dan bisa mengutak-ngutak gitu, ngutak-ngutak apa yang sederhana sih, nggak sampai ke situ, sebenarnya nggak sampai ke situ. Aku mau bikin film itu bukan tema yang sensitif sebenarnya, tapi tema yang penting. Tema-tema yang aku bikin itu tema-tema yang penting, bukan tema-tema yang sensitif. Kenapa Ruth, lu kok bilang itu tema yang penting? Iya, tema yang penting. Semestinya orang-orang yang melarang itu melihat ini sebagai suatu komoditas yang unggul, gitu. Bukan sensitif, tapi penting. Gitu. Kenapa penting? Misalnya begini, jangan anggap tema yang aku ambil ini sebagai suatu penyakit dari kacamata politik. Kalau dari kacamata politik, COVID pun nggak bakalan disentuh. Tapi lihatlah dari kacamata ilmu pengetahuan. Virus, ganas-ganasnya virus pasti diteliti toh. Pasti diambil dan diteliti gitu. Sehingga kita tahu kenapa virus ini berkembang, kenapa kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi tema-tema yang aku ambil itu tema-tema yang penting supaya kita bisa memiliki waktu untuk meneliti, untuk menjadikannya sebagai suatu hal yang menarik untuk dikaji kayak gitu-gitu kan, menjadi penting bagi generasi berikutnya gitu. Melihat itu sebagai sebuah fakta sejarah yang pernah ada dan perlu untuk dipahami kenapa hal itu terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi sebuah society ya. Betul. Itu yang aku pahami. Tapi itu penting dalam artian apakah misalnya mungkin ada kegelisahan dari beberapa pihak yang merasa ini mungkin akan membangun lagi. Apalagi kayak sekarang nih. Gue sekarang juga gue juga jujur sih, gue juga ngerasa agak kenapa kok COVID terus ngomongnya urusannya tentang paham kiri lah. Gue agak malas ngomongnya langsung karena
nyebelin gitu. Tapi gue sendiri agak bingung. Ini apa hubungannya virus sama paham ini kiri? Gue nggak ngerti nih. Tapi gue merasa oke, ada orang yang khawatir sama seperti ketika orang ngelihat virus wabah ya, bahwa ternyata dari sekian banyak manusia di dunia ternyata ada orang juga sih yang memang mungkin sangat concern dengan virus sampai dia harus memproteksi dirinya sedemikian rupa. Nah, penting di sini boleh lo kasih. Iya, jadi pentingnya itu gini loh. Kita ambil referensi aja. 3 film besar yang mempengaruhi dunia.